Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang pandangannya knowing, yang berarti mengetahui. Menurut Neisser, kognitif ialah penataan dan penggunaan pengetahuan. Chaplin juga berpendapat bahwa ranah kejiwaan yang berpusat di otak ini juga berhubungan dengan konasi atau kehendak dan afeksi atau perasaan yang beralih dengan ranah rasa. Dalam pendekatan kognitif menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental yang mana individu aktif dalam menangkap, memulai, membandingkan, dan menanggapi. Sebagian psikolog, terutama kognitivis, berkeyakinan bahwa proses perkembangan kognitif manusia mulai berlangsung sejak ia baru lahir. Bekal dan modal dasar perkembangan manusia, yakni kapasitas motor dan sensoris, ternyata sampai batas waktu yang tertentu juga dipengaruhi oleh cektovitas ranah kognitif. Dari sini dapat dikatakan bahwa campur tangan sel-sel otak terhadap perkembangan bayi baru benar-benar terjadi setelah ia berusia 5 bulan, saat kemampuan sensorisnya atau seperti melihat dan mendengar benar-benar mulai tampak. Menurut Piaget, salah satu ahli biologi dan psikologi, teori perkembangan kognitif mengemukakan asumsi tentang perkembangan cara berpikir individu. Dalam teori ini, perkembangan kognitif dibangun berdasarkan sudut pandang aliran strukturalisme dan konstruktivisme. Teori perkembangan kognitif manusia menurut Piaget terbagi dalam 4 tahap, yaitu sensoris, tahap proposisional, dan yang ketiga tahap prosesi kognitif, dan tahap yang terakhir itu operasi formal, yang mana tahap demi tahap perkembangan kognitif ini merupakan perbaikan dan perkembangan dari tahap yang sebelumnya. Oleh karena itu, menurut teori ini, setiap individu akan mengalami perubahan kualitatif yang bersifat invarian, tetap, dan tidak melompat-lompat atau mundur. Berbicara mengenai gejala-gejala kognitif, yang mana gejala kognitif atau kognisi dalam psikologi merupakan proses mental karena kognisi mencerminkan pemikiran dan tidak dapat diamati secara langsung, namun dapat dilihat dari perilaku atau tingkah laku yang ditampilkan oleh seseorang. Di video kali ini kami akan membahas 3 gejala-gejala kognitif, diantaranya yaitu persepsi, bayangan, dan fantasi. Menurut De Vito yang dikutip oleh Alex Sobur, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indera kita. Atkinson juga berpendapat bahwa persepsi adalah proses saat kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. Psikologi kognitif mengartikan persepsi sebagai seperangkat proses yang dengannya kita mengenali, mengorganisasikan, dan memahami cerapan-cerapan indrawi yang kita terima dari stimuli lingkungan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa persepsi merupakan segala sesuatu yang kita maknai, yang kita tangkap melalui panca indera. Makanya, persepsi tidak bisa jauh dari yang namanya sensasi. Sensasi sendiri merupakan rangsangan, berbeda dari persepsi, yang mana persepsi itu merupakan makna dari rangsangan yang kita terima oleh panca indera. Sedangkan sensasi merupakan rangsangan yang kita dapat melalui panca indera, seperti misalnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita sentuh, dan lain sebagainya. Jadi persepsi dan sensasi itu tidak bisa kita pisahkan satu sama lain, karena melalui sensasi kita mendapatkan impuls-impuls yang kita maknai atau interpretasikan menjadi persepsi. Proses persepsi merupakan perantara rangsangan yang diterima oleh seorang individu dengan tanggapan fisik individu tersebut. Dalam proses persepsi ini dikenal adanya rumusan stimulus respon, di mana persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan itu diterima. Dalam proses persepsi ada 3 komponen utama. Yang pertama, seleksi. Seleksi merupakan proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan luar. Intensitas dan jenisnya dapat banyak ataupun sedikit.
Yang kedua adalah interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, ataupun kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterima, yaitu proses reduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana. Yang terakhir ada tingkah laku. Di sini interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai. Proses persepsi menurut Sunario juga melewati 3 proses. Yang pertama, proses fisik, adanya objek yang diikuti oleh stimulus melalui reseptor atau alat indera. Yang kedua, proses fisiologis, adanya stimulus respons saraf sensori menuju ke otak. Dan yang terakhir, proses psikologis, proses dalam otak sehingga seseorang menyadari stimulus yang diterima. Faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, faktor fungsional. Faktor ini dihasilkan dari kebutuhan, kegembiraan atau suasana hati, pelayanan, dan pengalaman masa lalu seseorang individu. 2. Faktor struktural. Faktor ini timbul atau dihasilkan dari bentuk stimuli dan efek-efek netral yang ditimbulkan oleh sistem saraf individu. 3. Faktor situasional. Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Dan yang terakhir adalah faktor personal. Faktor keempat yang mempengaruhi persepsi ini adalah faktor yang terdiri atas pengalaman, motivasi, kepribadian, dan membuktikan bahwa pengalaman akan membantu seorang dalam meningkatkan kemampuan persepsi. Di sini, pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal. Pengalaman bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi. Gejala kognitif selanjutnya ialah bayangan. Bayangan sering pula disebut dengan istilah tanggapan. Bayangan atau tanggapan sendiri adalah gambaran ingatan dari pengamat, misalnya berupa kesan pemandangan alam yang baru lihat, melodi yang baru menggema, dan lain sebagainya. Bayangan atau tanggapan juga bisa diartikan sebagai sesuatu gambaran jiwa yang menyerupai benda yang diamati. Sebagian psikolog, terutama kognitivis, berkeyakinan bahwa proses perkembangan kognitif manusia mulai berlangsung sejak ia baru lahir. Bekal dan modal dasar perkembangan manusia, yakni kapasitas motor dan sensoris, ternyata sampai batas waktu yang tertentu juga dipengaruhi oleh cektovitas ranah kognitif. Dari sini dapat dikatakan bahwa campur tangan sel-sel otak terhadap perkembangan bayi baru benar-benar terjadi setelah ia berusia 5 bulan, saat kemampuan sensorisnya atau seperti melihat dan mendengar benar-benar mulai tampak. Gejala kognitif selanjutnya ialah bayangan. Bayangan sering pula disebut dengan istilah tanggapan. Bayangan atau tanggapan sendiri adalah gambaran ingatan dari pengamat, misalnya berupa kesan pemandangan alam yang baru lihat, melodi yang baru menggema, dan lain sebagainya. Bayangan atau tanggapan juga bisa diartikan sebagai sesuatu gambaran jiwa yang menyerupai benda yang diamati. Bayangan edited, tanggapan yang jelas dan hidup sehingga menyerupai pengamatan. Menurut Eric dan Walter Jennings, bayangan edited ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, tipe tiranoid atau tipe T. Pada tipe ini, bayangan lebih menyerupai bayangan-bayangan pengiring. Bayangan edited tipe ini tidak lekas timbul dengan sendirinya atau ditimbulkan. Yang kedua itu tipe benadoid atau tipe B. Bayangan dengan tipe ini dapat timbul dengan sendirinya dan dapat pula timbul dengan sengaja. Bayangan bagi tipe ini mudah ditimbulkan secara mendadak atau spontan. Yang kedua, bayangan pengiring. Pada umumnya,
hanya berjalan sebentar saja, yaitu bayangan yang segera timbul mengiring proses persepsi setelah persepsi itu berakhir. Fantasi merupakan kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan yang sudah ada, dan tanggapan yang baru tersebut tidak harus sama atau sesuai dengan objek aslinya. Fantasi juga bisa diartikan sebagai kemampuan subjek untuk berorientasi pada dunia imajiner. Fantasi sebagai kemampuan jiwa manusia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, secara sadar, apabila individu betul-betul menyadari akan fantasinya, dan yang kedua, secara tidak sadar, apabila individu tersebut tidak secara sadar telah dituntut oleh fantasinya. Fantasi sendiri pada umumnya merupakan aktivitas yang menciptakan, tetapi meskipun demikian, sering dibedakan menjadi dua macam fantasi, yaitu fantasi yang menciptakan dan fantasi yang dituntut atau yang dipimpin. Fantasi yang diciptakan merupakan bentuk atau jenis fantasi yang menciptakan sesuatu, sedangkan fantasi yang dituntut atau yang dipimpin merupakan bentuk atau jenis fantasi yang dituntut oleh sebuah pihak. Dilihat dari cara seseorang berfantasi, maka cara berfantasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu fantasi yang mendeterminasi, dua, fantasi yang mengabstraksi, dan yang ketiga adalah fantasi yang mengombinasi. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan individu untuk berfantasi, biasanya dilakukan pengetesan dengan cara tes TAT, yaitu tes yang berwujud gambar-gambar dengan menceritakan tentang gambar yang individu lihat. Yang kedua, tes kemustahilan, yaitu tes yang berbentuk gambar atau cerita yang mustahil terjadi. Di sini, individu disuruh untuk menceritakan kemustahilan tersebut. 3. Heilbronner-Wiersma test, yaitu tes yang berwujud suatu seri gambar yang semakin lama semakin sempurna. Yang terakhir yaitu tes Rorschach, yang mana tes yang berwujud gambar-gambar dan individu tersebut disuruh untuk menginterpretasikan gambar tersebut.